Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsun al-usul fiqh. Ta'alamna bilamsi anil mujmal wal bayan wa kadzalika az-zahir wal muawwal. Wa fi babi zahir wal muawwal wasalna ila asbabi az-zuhur. Asbabuz zuhur yani arba'ah wal an sanwasil ila al-mawdu' ba'daha yani syara'id sihhati at-ta'wil. Apa saja syarat-syarat sahnya takwil ya, al-muawwal, at-takwil. At-takwil hada ma'naha aidan at-tafsir. Kembali mereview sebentar bahwa takwil itu adalah proses yang dilakukan terhadap suatu lafadz sehingga maknanya menjadi jelas gitu ya. Karena ketika maknanya masih zahir ya tamil maknanya ini fa'aksar, ini masih belum pasti maknanya. Tapi ketika dia ditakwil akan ketemu makna yang dimaksud ya, al-muawwal. Naam, at-ta'wil wa huwa lafzu hamlu al-lafzi 'ala al-ma'na al-marjuh. Jadi takwil ini adalah memproses sebuah lafadz sampai didapati maknanya yang paling tepat. La yakunu sahihan illa bisyurut. Dan ini ada syarat-syaratnya. Wa syurutuhu salasah, ada 3 syarat. Asyartul awal an yakunal ma'nal marjuh mimma yahtamilhul lafzu lughatan. Yang pertama adalah makna yang sudah ditakwilkan tadi ya haruslah memiliki kecenderungan ya, kecenderungan makna secara lughati atau secara etimologi, secara bahasa. Fa in kana la yahtamil aslan fa huwa ta'wilun mardud. Karena kalau takwilnya terlalu jauh maka dia bisa tertolak, mardud ya. Kahamli lafzil kursi fi qaulillahi ta'ala. Contohnya lafaz al-kursi dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Surat Al-Baqarah 255. Nah, ada yang mentakwilkan makna kursi di sini sebagai al-ilmu. Al-ilmu artinya ilmu atau pengetahuan. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa. Toha ayat 5. Ala makna istaula. Jadi istawa ditakwilkan dengan makna istaula. Istawa artinya bersemayam, istaula artinya menguasai. Nah, bagaimana hukumnya menurut kaidah ini? Fala yu'raf fil lughah isti'malul kursi bima'nal ilmi wala al-istiwa bima'na al-istila. Tidak diketahui dalam kaidah bahasa ya, kursi bermakna ilmu. Ini jauh sekali gitu antara ilmu dengan kursi ya. Yang kedua, antara istiwa yang artinya tadi bersemayam, duduk bersemayam, dengan istila yang artinya adalah menguasai. Ini artinya secara lughah atau etimologi terlalu jauh gitu ya. Maka ini disebut dengan takwil yang mardud. Asyartu asani, syarat yang kedua, an yakuma ad-dalil ala anna al-murada dzalikal ma'na tsani al-marjuh bi'ainihi. Wa illa kana za'ama annahu al-maqsud da'wa bila burhan. Haruslah ketika mentakwil itu ada sumber lain yang dijadikan dalil. Gitu ya. Terkadang kita memahami makna lafadz itu dalam Al-Qur'an misalnya melalui penafsiran dalam ayat yang lain. Gitu ya. Jangan sampai menafsirkan atau mentakwil makna hanya dengan akal atau logika saja. Karena akal itu mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti akal. Oke. Contohnya begini. Dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 60. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Ada kata-kata asyajarah al-mal'unah. Syajarah pohon, mal'unah yang dilaknat. Pohon yang dilaknat dalam surat Al-Isra ayat 60. Orang Syiah, kelompok Syiah menafsirkan atau mentakwilkan syajarah mal'unah ini
artinya keturunan Bani Umayyah. Nah, saya tidak perpanjang di sini. Yang jelas antara Syiah dengan Bani Umayyah itu memiliki konflik yang sangat erat ya. Karena dulu sejarah mencatat Bani Umayyah berkuasa setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Di situ kemudian setelah Bani Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah yang keturunan Ali ya dari Ahlul Bait itu naik lagi. Dan sejarah mencatat ketika Bani Abbasiyah kembali berkuasa, maka keturunan Bani Umayyah yang masih hidup itu dibunuh ya. Mereka diburu dan dihakimi. Syiah ini menafsirkan bahwa atau mentakwilkan syajarah mal'unah itu Bani Umayyah. Gitu. Dulu pada zaman daulah Bani Umayyah berkuasa, ketika Bani Umayyah berkuasa, maka salah satu hal yang dicatat sejarah yang kurang baik terjadi adalah dalam setiap khutbah Jumat itu ada mencela ya. Mencela siapa? Mencela beberapa nama, yaitu mencela Ali ya. Baik. Kemudian selanjutnya wa qauluhum fi qoulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kita tahu ini di surat Al-Baqarah ayat 67, khitabnya adalah kepada Bani Israel, yang mana mereka kemudian bertanya kepada Nabi Musa bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah berfirman, sembelihlah seekor sapi Baqarah. Orang-orang Syiah lagi-lagi ini menafsirkan atau mentakwilkan Al-Baqarah di sini artinya la haula wala quwata illa billah, artinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Karena kebencian mereka juga kepada Ummul Mukminin Aisyah, maka Baqarah di sini artinya Aisyah yang harus disembelih. La haula wala quwata billah. Nauzubillah. Wa qaulu al-batiniyah, ada juga firqah atau golongan batiniyah yang terkadang dalam mentakwilkan itu seringkali batil ya, karena dengan logika atau dengan sumber yang tidak jelas. Mereka menganggap bahwa sholat itu bukan seperti sholat yang kita lakukan dengan takbir kemudian baca Fatihah sampai salam. Tapi menurut mereka sholat itu artinya hifzul asrar atau menyembunyikan rahasia. Hifzul asrar, menyembunyikan rahasia pribadi, gitu ya. Waqat aksarat hatani at-taifatani asy-syi'ah al-batiniyah wal batiniyah wa khassatan as-saniyah. Jadi dua kelompok ini, Syiah dengan kelompok batiniyah ini ya. Ini banyak sekali mereka mentakwilkan lafadz dalam Al-Qur'an menurut versi mereka sendiri. Masih banyak sebenarnya lafadz-lafadz yang lain. Seperti misalnya mereka bilang nama Ali bin Abi Thalib itu sudah banyak dihapus dalam Al-Qur'an. Ini tentu saja nggak betul. Ada ada ayat yang dihapus, yaitu tentang tangga menuju ke langit, begitu. Tangga yang dipakai Ali menuju ke langit untuk ke surga. Ayat ini dihapus. Tentu saja ini tidak betul ya. Fa'akhadhu yufassiruna alfazal Qur'an bima la tahtamiluhu min qaribin wala ba'id. Wa kana li batiniyah as-sufiyah idan musyarakah fi hadzal ittijah al-munharif. Mereka itu menafsirkan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an dengan apa yang tidak ada kaitannya sama sekali. Secara dekat maupun secara lafzun qarib atau lafzun ba'id tidak ada maknanya ya. Jadi maknan qarib atau maknan ba'id enggak ada kaitannya, keluar dari itu semua. Hanya menurut kehendak atau keinginan golongan mereka saja. Termasuk juga batiniyah aliran sufiyah. Mereka memiliki pandangan yang menyimpang ya, al-munharif. Asyartu asalis, syarat yang ketiga, an yamtani'a hamlul lafzi ala ma'nahu ar-rajih lughatan limani'in aqliyin aw limu'aradatin ma'ulima minad din.
An yamtani artinya agar makna lafadznya ya, dalam lafadz itu jangan sampai memiliki makna yang mencegah dari memahaminya, gitu ya. Baik secara akliyah atau ada lafadz lain yang mu'arid. Mu'arid itu artinya menentang makna sahnya, makna terdekatnya. Au mu'aradah nasun akhar. Jadi lafadz ini sudah memiliki pentakwilan dalam dalil yang lain. Satu hadis ditakwilkan dengan hadis yang lain. Kemudian datang makna yang lain lagi ya, malah menghapus yang ada dalilnya ini. Jangan sampai seperti itu ya. Wa misaluhu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah al-jaru ahaqqu bi saqabihi. Al-jar ini adalah hadis tentang syuf'ah. Syuf'ah itu adalah apabila dua orang bersepakat untuk membeli sebuah tanah katakan atau sebuah rumah. Maka tanah tadi yang ukurannya katakanlah 1000 meter itu milik mereka berdua. Ketika membeli, mereka berdua mengumpulkan uang 50%. Nah, maka tanah tadi milik mereka berdua tanpa diketahui mana batas-batasnya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya jengkal mana yang milik kamu, ya semuanya adalah milik kita berdua. Gitu kan? Kecuali nanti kalau setelah dibeli berdua, setelah itu dibuat batasan tengahnya misalnya. Ini tidak disebut syuf'ah lagi. Tapi ketika belum ada batasannya, ini yang disebut dengan syuf'ah. Apabila salah satu dari keduanya hendak menjual tanah itu, maka sebaiknya katakanlah si A yang mau jual, B ini harus tahu karena dia adalah al-jar, orang yang paling dekat. Jadi kata-kata jar di sini dimaksud adalah asy-syarik. Asy-syarik itu artinya jar itu kan artinya tetangga, tetapi jar di sini artinya syarik. Syarik itu adalah orang yang ikut andil dalam memiliki tanah itu. Jangan sampai si B ini nggak tahu bahwa A jual tanahnya, karena tanah itu adalah milik mereka berdua. Kalau seandainya si A mau menjual tanah ini ke C, maka harusnya si A memberitahu dulu kepada si B, yaitu jaruhu au syarikuhu, gitu ya. Yahtamil annal murad al-jar al-haqiqi wa huwa az-zahir wa yahtamil annal murad asy-syarik. Jadi tadi artinya ada dua di situ ya, karena mereka berdua membeli bareng. Falamma jaa al-hadis, datang lagi hadis selanjutnya, idza wudi'at al-hudud wa sarifat at-turuq fala syuf'ah. Apabila telah dibuat batasan-batasannya, kemudian telah jelas jalannya, maka tidak ada syuf'ah lagi. Kalau seandainya tadi A dan B membeli tanah itu bareng 1000 meter, sama-sama